selamat siang. Aku datang kembali. Aku lagi rekam lagi nih. Aku lagi bikin video lagi di tepi danau ya. Di tepi danau, aku duduk di rerumputan. Depan aku ini cuma beberapa puluh meter aja. Ini adalah danau. Danau Mekarta yang udah pernah aku videoin ya. Jadi aku duduk di sini di rerumputan karena ini hari masih siang dan terlebih hari kerja. Jadi masih sepi. Jadi enak untuk bikin video ya, untuk ngevlog tuh enak. Nah, aku mau berbagi kesaksian ya, dimana dulu waktu aku masih tinggal di Permata, sebelum aku tinggal di Cikarang, aku punya sebuah pengalaman hidup yang menurut aku itu nggak biasa, tapi mungkin nggak banyak orang yang tahu, ya. Tetapi itu aku jalanin bertahun-tahun. Nah, bertahun-tahun aku jalan itu, aku melakukannya tuh ya dengan ikhlas, dengan sukacita, dengan senang. Aku melakukan itu untuk orang keluarga ini seperti aku melakukannya untuk Tuhan. Gimana ceritanya? Ikutin ya. Nah, tapi aku mau sampaikan dulu pesan kesehatan. Jangan lupa untuk memakai masker, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun yang bersih, jangan lupa juga menjauhi kerumunan-kerumunan. Salam sehat selalu, berikan aura-aura sukacita, aura-aura kebahagiaan kepada orang-orang tercinta kita. Salam selalu untuk keluarga Anda, seperti saya selalu juga menjaga keluarga kami untuk sehat. Berikan mereka semangat untuk sehat, untuk beraktivitas senantiasa. Nah, kisahnya begini. Bertahun-tahun aku jalanin sebuah kehidupan pelayanan, itu mungkin orang nggak banyak tahu. Dan kalau melihat penampilan aku, kalau melihat keseharian aku, pasti orang nggak percaya kalau aku itu dulu sering membantu keluarga untuk memandikan jenazah. Jadi misalnya ada keluarga teman atau ada jemaat yang meninggal, ada teman yang meninggal, ada keluarga teman yang meninggal, yang kenal, yang tahu, yang dapat info dari teman-teman aku, pasti mereka akan menghubungi aku, minta bantuan untuk membantu untuk memandikan dan memakaikan bajulah sampai cantik, sampai ganteng lah gitu, kepada jenazah-jenazah almarhumah ya gitu ya. Ini aku jalan ini tuh bertahun-tahun, tapi kalau lihat keseharian aku, orang nggak akan nyangka aku di calling jam 12 malam untuk membantu itu. Aku bangun dan aku pamit keluarga, pasti aku pergi. Mau subuh, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, aku pasti datang. Yang herannya ya, aku tuh seperti apa ya, kalau aslinya aku tuh sebenarnya orang yang menjaga banget yang namanya kebersihan, higienis lah gitu ya. Makan ini harus cuci tangan gini bla 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 bla. Tetapi ketika itu datang pada saya, ketika saya di calling gitu ya, di telepon lah gitu ya, oh salam bun gini atau selamat malam bun gini, oh bisa nggak bantu saya untuk gini, oh bisa, siapa ini, oke, nanti saya jemput ya. Ada yang menjemput saya, ada yang saya pergi sendiri naik motor. Tapi kalau terlalu malam atau terlalu sudah belum subuh banget, saya nggak berani keluar sendiri naik motor. Jadi saya minta, bisa nggak salah seorang menjemput saya? Oh bisa gitu. Jadi saya selalu lakukan itu ya. Itu bertahun-tahun saya lakukan. Waktu saya melakukannya ini ya, anehnya ketika saya mengerjakan pekerjaan ini ya, saya itu nggak punya rasa takut, nggak punya rasa geli atau jijik, itu nggak ada. Di sini nih anehnya seperti itu, di luar dari pikiran saya, di luar dari
gaya hidup saya gitu ya, seperti keluar itu dengan sendirinya. Ya nanti waktu udah tiba di tempat mereka, oh iya bu silakan bu gini gini ini gitu ya, udahlah oke gitu ya. Oh, saya sudah mulai pakai sarung tangan, sudah nyediakan tolong sabunnya, tolong handuknya, tolong ininya ini sediakan gini ya, udah disediakan semua. Udah mulai beraktivitas, mulai dimandikan, mulai bla bla sampai dipakaikan baju, sampai didandanin. Nah, kalau udah siap didandanin kan nanti tinggal dimasukkan ke dalam peti ya, peti jenazah gitu. Itu saya lakukan bertahun-tahun. Anehnya tuh saya nggak punya rasa takut, nggak punya rasa jijik, nggak punya rasa geli sama sekali. Udah ya begitu. Nah tiba di rumah saya mandi, saya ini ganti baju gini, itu saya langsung seperti jadi diri saya sendiri lagi. Saya seperti rasa jadi nggak doyan makan, jadi saya kayak gimana gitu, kayak rasa gimana gitu tuh dengan tiba-tiba sendirinya. Tapi anehnya ketika waktu mengerjakan itu, hilang semua itu, kayak keluar dari diri saya. Ini satu peristiwa yang aneh ya, sampai udah banyak ya, udah puluhan orang yang saya sudah layani dalam hal ini ya. Dalam hal ini saya layani sampai satu kali saya menemukan ini yang nggak bisa saya lupakan dari ingatan saya, dari hidup saya juga sampai hari ini ya. Biasanya kalau kita mandikan jenazah, walau bagaimanapun pasti kan ada karena ya sedikit yang perlu dibersihkannya gimana gitu ya, pasti ada ya. Tapi pengalaman ini saya mau kasih saksikan. Satu kali saya mendapati jenazah, waktu saya dipanggil, saya datang, ada satu jenazah, ini perempuan gitu, agak sedikit di luar dari bayangan saya. Kenapa? Waktu saya belum memakai sarung tangan gitu, saya sudah lihat, saya sambil ngelihat begini dari ujung kepala sampai badan gini sampai ujung kaki, sambil pakai sarung tangan. Ini sarung tangan tuh belum terpakai semua. Saya bilang gini, kayaknya jenazahnya, saya nggak ngomong sama siapa-siapa, jenazahnya kayaknya bersih banget nih. Nah waktu saya suruh keluarganya aja yang temanin saya, anaknya lah atau apalah, pokoknya temanin aja saya. Kalau mereka nggak berani atau gimana, temanin aja saya duduk di situ, temani atau nanti bantu ngambil ini ngambil itu aja gitu ya. Saya langsung berpikir, ini jenazah tadinya hebat luar biasa. Dia sebelum meninggal, saya pastikan dia baru selesai mandi. Karena apa? Benar-benar bersih. Saya pegang kulitnya gitu, gak ada lengket keringat, gak ada lengket saya seperti penyakit. Terus saya agak deketin begini gitu, masih wangi, gak ada baunya yang gimana. Saya percaya ini pasti tadinya habis mandi nih. Sebelum Tuhan panggil dia, ini orang pasti habis mandi. Saya masih ragu lagi, sekali lagi saya buka sarung tangan saya pegang kulitnya, saya pegang tangannya, saya pegang kulit, saya pegang kakinya, terus saya pegang keningnya. Biasanya yang suka mengeluarkan keringat, lengket itu di kening juga, di tangan atau di kaki. Saya pegang, benar, keset banget kulitnya. Saya bilang benar, ini jenazah tadinya habis mandi. Kayaknya baru berapa menit ke depan ini habis mandi. Saya percaya ini habis mandi. Nah ini pengalaman saya luar biasa. Terus saya bersihkan. Saya mau lihat untuk dibersihkan, saya buka bajunya mau diganti baju, benar bersih, bener bersih banget. Saya percaya sekali lagi kalau ini jenazah tadinya habis mandi. Jadi saya pikir-pikir, ternyata banyak cara, banyak hal yang kadang-kadang kita pikir kalau orang mati itu hanya di tempat tidur yang sudah parah, yang sudah gini. Enggak. Ini satu bukti ya, bahwa dia habis mandi. Saya habis mandi. Karena saya ingat juga peristiwa waktu suami saya mau dipanggil Tuhan itu, dia dari kamar mandi, dia buang air, dia gosok gigi, cukur janggut sebelumnya. Nah itu pagi dia cukur janggut, mandi keramas, sampai siang, sampai sore.
Nah malamnya itu kejadian. Jadi ada hal-hal seperti itu. Tapi saya sudah dapat pengalaman dulu dari yang saya layanin ini gitu. Ternyata ada juga indah ya, maksudnya bisa bersih-bersih dulu, bisa mandi dulu, bisa seperti mempersiapkan lah ya gitu, istilahnya mempersiapkan. Ini luar biasa. Ini saya sering ingat banget. Karena ya sebagian besar kalau orang udah siap-siap di mana Tuhan mau panggilkan, kadang-kadang ada yang banyak yang sudah di tempat tidur, semuanya dilakukan di tempat tidur, sudah di luar tempat tidur gitu, dia udah di atas tempat tidur gitu ya. Tapi pengalaman ini saya bagikan juga ya, saya bagikan supaya tidak semuanya hal baik, tapi kita ada hal yang gimana pun, tapi kita jadikan itu sebuah pengalaman yang baik, sebuah kesaksian yang baik untuk berbagi satu dengan yang lain, untuk membuat orang apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, kalau kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh, kalau kita mau melakukannya dengan hati yang rela, itu pasti Tuhan ubahkan kita untuk menjadi sesuatu yang menyenangkan orang lain, terlebih menyenangkan Tuhan. Kita percaya apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, apapun Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau mengutus kita, percaya kalau kita mau sambut itu dengan sungguh-sungguh, kita mau sambut dengan rela hati, Tuhan pasti memperlengkapi hidup kita dan apa yang kita mau kerjakan. Banyak hal sekali saya mau berikan, saya mau sampaikan ya, banyak sekali. Saya pernah juga punya kesaksian tentang hal-hal yang lebih dasar lagi dari ini, yang secara manusia, karena saya bukan orang medis, tentunya tuh kayak waduh ini nih gimana nih gitu ya. Tapi begitu ketemu, udah diperhadapkan dengan itu, nggak ada rasa apa-apa. Saya seperti bukan diri saya, seperti itu semua diangkat semuanya, dan saya dipakai untuk seketika itu gitu, untuk melayani itu, dan bisa, dan sampai selesai. Saya melakukan ini dengan maksudnya tanpa pamrih. Kan kalau kita ada orang yang profesinya memang untuk memandikan, untuk untuk memekapin, ada, itu baik juga, itu juga sebagian daripada pelayan, tapi itu ada upahnya ya. Kalau saya ini melakukannya benar-benar tidak ada upahnya. Yang saya tahu upahnya saya itu nanti dari Tuhan saja. Nah, saya lakukan udah berpuluh-puluh orang yang saya lakukan ini ya. Satu kali saya mendapat seperti pesan gitu ya, mau dibilang mimpi ya, mau dibilang enggak mimpi, tapi itu benar-benar kejadian gitu. Mau dibilang mimpi enggak mimpi, mau dibilang kejadian ya kejadian gitu. Tapi satu kali saya mendengar satu suara seperti suatu pesan, dia bilang stop sampai di sini, katanya stop sampai di sini katanya gitu. Maksudnya untuk memandikan jenazah dan memekapi jenazah ini, stop sampai di sini. Itu saya ingat banget. Nah, saya diam aja. Saya nggak kasih tahu teman, nggak kasih tahu siapa-siapa, nggak bilang juga sama saudara, enggak. Pokoknya itu saya simpan aja di dalam hati saya simpan di pikiran saya, begitu aja. Saya simpan begitu. Saya udah, yang penting saya sudah simpan, dah itu saya diam aja. Saya beraktivitas seperti biasa. Satu kali saya dapat telepon dari teman juga minta tolong. Nah, ini teman ini waktu sakit, saya bersama tim berkali-kali mengunjungi beliau. Sampai saya satu kali itu, karena saya terbiasa setiap hari itu memakai kaos kaki ya. Sampai satu kali pada itu saya terpijak belatung. Padahal saya tuh kalau secara hari-harinya lihat belatung itu, wah saya bisa teriak. Tetapi anehnya saya terpijak belatung pada waktu itu.
karena penyakit dari beliau ini ya. Sekarang beliau sudah di sorga, sudah enak hidupnya, sudah di tangan Tuhan yang dahsyat luar biasa, udah dalam kemuliaan Allah terus menerus. Ini hal ini itu luar biasa. Nah, sampai waktu dia sakit saya datang terus sama tim, datang. Tapi satu kali karena saya sudah dapat pesan itu, meninggallah beliau ini. Waktu beliau meninggal saya dihubungi, saya ditelepon. Nah, waktu saya ditelepon, saya langsung teringat lagi dengan pesan tadi. Sudah sampai di sini untuk melayani ini, untuk pekerja ini. Jadi saya langsung bilang gini, maaf, saya sudah tidak tidak melayani itu lagi. Saya bilang, untuk membantu saya sudah tidak bisa membantu itu lagi. Mungkin yang lain apa yang saya bisa bantu, tapi untuk itu saya sudah tidak bisa lagi untuk membantu, untuk memandikan lagi. Tolong maafkan saya bilang, tolong maafkan saya. Nah, begitu disampaikan, waduh, mereka kalang kabut juga. Teman saya ini juga kalang kabut, karena selama ini yang mereka tahu yang ini kan ke saya gitu ya, dan itu dari mulut ke mulut itu mereka taunya ke saya gitu. Saya juga bingung, saya mau panggil siapa untuk datang ke situ, saya mau kasih tahu siapa mau ke situ ya gitu ya. Saya bilang coba hubungin teman saya ini gitu ya, mungkin dia bisa kasih tahu info atau apa untuk ini. Oke tuh, bener nih, tolonglah ini. Aduh, maaf saya udah nggak bisa gitu ya. Udah selesai, tapi saya kan bilang apa yang bisa saya bantu untuk pelayan yang lain gitu ya. Apa yang saya bisa bantu gitu ya, untuk hal yang lain saya bisa. Nah, waktu sudah dirapikan, sudah cantik, udah cantik gitu, saya lihat gitu jenazahnya, saya menangis bener, saya menangis sampai air mata saya jatuh. Maafkan saya ya, saya bukan nggak mau, tapi saya dapat pesan seperti itu, tapi saya percaya pesan itu mendatangkan kebaikan buat saya, buat kita semua. Saya sampai nangis loh, saya bilang maafkan saya ya, maafkan saya, sampai saya bilang begitu. Nah, itu pengalaman saya ya, itu pengalaman yang tidak bisa terlupakan, yang seperti saya bilang, hidup kita itu seperti foto, album foto, dicekrek sini, cekrek sana, cekrek sini, dimasukin dalam album. Ada hal-hal yang seperti ini, buang aja lah, nanti orang tahu begini. Jangan dibuang, biarkan aja itu dia tersimpan rapi di dalam album untuk mengingatkan kita, untuk untuk kita juga tetap menjadi orang yang menyemangati orang, untuk menjadi orang yang selalu bisa memberikan hal-hal yang menguatkan ketika orang dalam hal apa, karena kita sudah pernah ada di posisi itu, karena kita pernah di dalam masa-masa itu gitu ya. Jadi kita lakukan aja itu dengan sebaik-baiknya. Ini sebagian dari pengalaman ini, nanti saya bagikan lagi dengan pengalaman masih banyak banget pengalaman. Tapi satu hal, saya percaya apa yang datang dalam kehidupan kita itu tidak ada yang kebetulan, Kalau itu datang dan kita jalanin itu semua, dan kita terima itu dari seizin daripada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan itu, pasti Tuhan juga memberikan sebuah solusi yang indah, yang baik buat kita semua. Oke, teman-teman, ikuti terus vlog video aku. Jangan lupa nonton di YouTube. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya, supaya aku lebih semangat lagi berbagi, semangat lagi aku membentangkan hal-hal untuk kita kerjakan, karena kita hidup tidak untuk diri kita sendiri. Jadi Tuhan itu meletakkan kita di tempat ini, di tempat itu, tidak untuk hanya sebagai yang penting saya taruh aja kamu di situ, enggak. Ketika Tuhan meletakkan kita di sini, ketika Tuhan meletakkan kita di situ, Tuhan punya tujuan penting. Sekali lagi, Tuhan punya tujuan penting. Oleh karena itu, percaya, lakukan itu, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, percaya kepada Tuhan,
jangan lupa juga untuk memberikan semangat kepada keluarga, kepada orang-orang yang kita cintai. Terima kasih yang sudah mengikuti, tonton terus di YouTube. Salam sehat dari saya, salam hangat dari saya. Terima kasih. Selamat sore.